Tok, 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 tok. Aduh. Saya yakin para pekerja bangunan, para arsitek itu juga manusia. Kadang salah dan kadang lupa. Tapi kalau sampai begini jadinya, itu bukan lupa lagi namanya, Bogeng. Udah kelewat pinter kali ya. Nah pemirsa, berikut ini telah kami rangkum 60 foto kesalahan para kuli yang membuat orang ini geleng-geleng. Nggak geleng-geleng tuh. Ya, minum lagi kek. Nah oke, langsung saja kita simak foto-foto berikut agar menjadi pembelajaran untuk anak-anak kita nanti. Indro. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat. Ini tukangnya lupa kasih tangga atau tangganya diambil sama pemulung besi ini? Atau jangan-jangan dikorupsi? Hehehe. Nggak usah perhatikan pagar, yang penting main dulu lah. Nggak sabar pengen main tenis meja. Kalau di situ diberikan pintu, mohon dong diberikan tangga juga. Kalau nggak mau kasih tangga, ya nggak usah pakai pintu. Emang dia pikir kalau kita lompat dari ketinggian itu kaki tidak kram kali ya? Sakit pak, sakit. Atau mungkin bisa tuh dikasih trampolin di bawahnya, supaya penderitaan Pak Bambang bisa sedikit berkurang. Kasihan Pak Bambang. Rumah dengan musim dingin memang perlu adanya perapian dan cerobong asap. Tapi itu jendela apa gunanya kalau ketutupan sama cerobong asap gitu? Tapi bagus juga sih. Sebab maling jadi nggak bisa masuk. Bayangin tuh pencurinya udah capek-capek nyungkil jendela. Begitu jendelanya kebuka, tapi bohong. Aduh, nasib jadi maling. Maling? Saya sudah berkali-kali ganti CCTV. Tapi kok layarnya selalu gelap gitu ya? Ya kalau gini sih, bukan CCTV-nya yang harus diganti, tapi otak Anda yang harus diservis. Di mana sih ini orang? Lah, ini eskalator apa rumah tangga, bos? Kok nggak jalan ya? Sungguh tangga, tapi bohong. Tapi bohong. Ini dibuatkan jalur khusus untuk pesepeda, tapi kok malah dibuatkan penghalang gitu? Ya, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Dasar mamang. Lah, ini tangganya salah sambung atau salah sangka? Kok bisa nggak ketemu gitu sih? Atau jangan-jangan bosnya kurang dana? Atau arsiteknya yang kurang ngopi? Atau jangan-jangan tukang bangunan yang kurang ajar? Kalau begitu belajar dulu dong. Aduh, bagaimana caranya kita duduk bosku? Kalau mau istirahat saja masih dipersulit. Itu pagar tolong dibuka dong. Atau mungkin kursinya yang ditaruh di luar. Susah amat. Nah, ini dia nih, pintu keluar. Siapa tahu ada kan yang masih kesulitan untuk keluar. Lebih bagus dari pintu kemana saja sih ini. Ini orang nggak niat malang atau gimana nih? Palangnya kurang panjang atuh Kang. Gimana sih lu? Nah, mantap betul dah ini. Nggak tahu deh gua mau bilang apa lagi. Tapi jangan sampai tukangnya beralasan, waduh, saya tidak lihat pak kalau di situ ada pintu. Kalau gitu sini saya sliding. Wah, udah bagus nih, udah ada tangganya dan ada pintunya kan? Tapi itu pipanya kenapa tidak dibelokkan dulu bosku? Sangat menghalangi jalan itu bang. Nggak ikhlas banget jadi tukang. Waduh, ini pasti sopir yang membuat marka jalan lagi ketiduran nih pas lagi nyopir. Sampai-sampai dia nggak sadar kalau garis yang dia buat itu miring. Untung garisnya nggak nyasar ke rumah orang. Gimana sih lu? Ini juga gimana sih? Apa orang yang buat ini nggak lihat kalau di situ ada lobang? Atau jangan-jangan lobangnya juga nggak lihat kalau di situ ada orang? Siapa yang salah sekarang? Saya sendiri nggak tahu sih ini pagarnya yang salah atau jalanannya yang salah. Yang salah adalah yang buat pagar. Dasar kurang perhatian dan kurang kasih sayang. Tubuh tuh ke atas, gak ke samping. Wah, mantap nih, bisa terjadi bunga api. Nah, ada yang bisa jelaskan nggak? Ini gunanya buat apa bosku? Apakah tangga ini dibuat khusus untuk pengangguran yang kurang kerjaan gitu? Aduh, portamente. Alhamdulillah, sekarang udah dibuatkan tangga. Tapi jangan dikasih tembok juga dong. Emang dia pikir kita kuntilanak bisa nembus tembok? Itu pegangan pintunya kenapa kebalik? Tapi ya terserah Anda lah, yang penting dia bahagia. Dan ini lagi, ada tangga tapi nggak ada pintu. Yang tadi itu ada pintu tapi nggak ada tangga. Dan ini lagi, ada tangga dan ada pintu. Kalau ini cocok sih. Ini juga, kenapa dibuatkan toilet duduk kalau kita sendiri tidak bisa duduk? Aku harus bagaimana? Haruskah aku berdiri di toilet duduk? Aduh, pening juga lah palaku. Cepat, minum bekadul. Lah ini lagi, gua harus bungkuk atau gimana nih? Tapi saya yakin pasti di luar WC banyak sekali yang jual obat sakit punggung nih. Aduh punggungku.
Ya, jangan pintunya juga yang dibolongin, Bambang, tapi toiletnya yang dipindahin. Mau otak baru cuma 6.000? Mau naik tangga? Tidak semudah itu, Ferguso. Tentu harus ada rintangannya dulu dong. Untung saya kurus ya. Masih syukur nggak ketutupan semua jendelamu. Wah, pantas saja ya si Burhan nggak keluar-keluar dari kamarnya. Ternyata ini penyebabnya. Pemandangan pantai yang indah, dilengkapi dengan kursi yang di atasnya ada pipa. Wah, lengkap sudahlah pemandangan ini. Kata tangga, tolong itu pintunya geser dikit dong. Kata pintu, enak aja, lu tuh yang geser. Ya udah kalau nggak mau, gitu aja terus sampai Anggun ketawa. Wah, pasti nenek-nenek yang pakai kursi roda menjadi terbantu ya dengan adanya tangga datar ini. Kemarin naik kursi roda, begitu lewat di sini, besoknya malah naik keranda. Aduh. Nah, setelah itu karena banyak yang protes karena turunannya terlalu curam, makanya tukangnya pun membuat lagi tangga datar khusus yang naik kursi roda. Tapi kali ini tidak terlalu curam, sehingga kok malah jadi gini jadinya. Gimana caranya kursi rodanya bisa keluar, bosku? Aduh, dan akhirnya si kakek malah ikutan naik keranda juga. Begini nih, kalau kloset lagi ngumpul, pasti ngegosipin tetangga sebelah. Channel sebelah udah 10 juta loh. Wah, mantap juga nih. Kalau boker bisa sekalian silaturahmi. Pasti tadi lu habis makan telur busuk kan? Loh, kok tahu? Nah, ini baru namanya multi talenta. Kencing bisa, cuci tangan bisa. Asalkan jangan boker di atas itu ya. Aduh, gimana ini? Lah, gimana mau lewat keretanya ini? Emang lu pikir kereta bisa menghindar gitu? Lanjut. Lagi-lagi salah ukur. Tapi nggak apa-apa sih, cuma sedikit. Cuma beda beberapa meter doang kok. Lah, untuk apa ada balkon kalau tidak ada pintunya? Gimana caranya kita keluar ke balkon tersebut? Mungkin balkon ini dibuat untuk kuntilanak kali ya, yang bisa terbang gitu. Biar kuntilanak nggak hinggap di pohon terus, bisa hinggap di balkon. Mari hijaukan bumi dengan cara menanam pohon sebanyak-banyaknya. Tapi nggak di situ juga, Bogeng. Gimana sih ini? Sekarang siapa yang harus disalahkan? Kamu. Loh kok aku? Ya, udah lanjut. Kata tuan rumah, apakah ini sudah dijamin aman, Pak? Iya, Pak, saya jamin ini sudah aman. Pencuri berakal mana sih yang mau mencuri di rumah Anda? Aduh, ada yang jual golok enggak? Nah, kalau ada jalanan biasanya kurang lengkap rasanya kalau tidak ada jembatan penyeberangannya. Tapi, kalau cuma jalanan setapak, buat apa dibuatkan jembatan penyeberangan, Bambang? Ini kelebihan dana atau kelebihan gizi ini? Poteng. Keretanya bisa minggir dong. Lah, ini lagi dibuatkan pagar buat apa ini? Aduh, jangan salahkan aku lagi ya, kata pohon. Ini miring, Bang. Kalau bisa buat masalah, kenapa tidak? Mungkin ini cuma buat hiasan doang sih. Emang lu pikir kita burung hantu yang bisa terbang dan hinggap sesuka hati? Akhirnya Pak Bambang pun tinggal di apartemen baru. Begitu dia melihat ini, wah ada jendela nih, gerah aku. Pas dia buka, tapi bohong. Aduh, gini nih jadinya kalau para pekerja bangunan bercanda. Kurang apa lagi ya? Kalau saya lihat-lihat sepertinya proyeknya sudah tuntas ya. Aduh, sorry, nggak sengaja kesenggol tuh. Mungkin dia suruh kita lompat lewat jendela kali ya. Naruh pohon sembarangan. Ini lagi, naruh tiang listrik sembarangan. Kasian dong Setia Novanto. Awas itu kepalanya mohon dijaga ya. Aduh, tanggaku mana ini? Dasar tetangga. Nyolong lagi kan? Kata pemirsa, loh kok gambar CCTV saya terbalik nih? Wah, mungkin saja Anda yang salah memasang monitor. Ternyata, habis dihinggapin kuntilanak. Ini juga, bahkan dalam kondisi darurat pun mereka masih sempat bercanda. Wah, mantap lah, kata bapak-bapak itu. Mantap ndasmu. Gantian, oi, jangan berebutan. Lah, siapa yang nyuri pintu gua nih? Nah pemirsa, itulah tadi 60-an foto-foto kesalahan konstruksi yang membuat saya makan semangka. Kita ambillah pelajaran untuk mengambil tukang yang berpelajaran juga, bukan asal kerja. Jadi ya semoga bermanfaat dan terima ini.